Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C akan mempresentasikan tentang ukuran ruang lingkup sektor publik. Saya Hidayati Sanjuna Oktavia, NPM 1704101026. Saya Lydia Britania Putong, NPM 18041011041. Saya Maria Veronica Andarista Hana Mekarsari, NPM 18041011051. Yang pertama tentang peran dan ruang lingkup pemerintah. Ada 3 macam. Yang pertama ada alokatif, yaitu mengumpulkan kegagalan pasar melalui regulasi, perpajakan, subsidi, dan penyediaan barang publik. Dalam peran pengalokasian, penyediaan barang publik dipandang sebagai cara untuk mengatasi berbagai kegagalan pasar, karena dapat menimbulkan hak properti yang tidak jelas, eksternalitas, informasi yang tidak lengkap, transaksi yang tinggi seperti meningkatnya penjualan. Yang kedua, distribusi, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan juga adil dalam regulasi, penyesuaian hak, memberikan akses ke pasar dalam menghadapi diskriminasi, progresi, perpajakan, dan subsidi. Peran kedua ini, pemerintah berkaitan dengan masalah distribusi dan membentuk dasar kesejahteraan negara. Tujuan dari peran ini adalah untuk menyesuaikan distribusi kesejahteraan yang ditentukan pasar dengan membawanya lebih dekat dengan keadilan untuk masyarakat. Yang terakhir ada stabilisasi, yaitu mengendalikan pertumbuhan ekonomi, ketenaga kerjaan, dan inflasi oleh permintaan dan manajemen uang. Dalam peran ketiga ini, yaitu untuk stabilisasi. Kekuatan pasar yang tidak dibatasi dapat menghasilkan keseimbangan umum ekonomi yang disertai dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Menurut Keynes, suatu ekonomi dapat menjadi macet atau berhenti dalam suatu keadaan pengangguran yang tinggi selama bertahun-tahun, karena kecepatan penyusunan ekonomi sangat lambat. Selanjutnya adalah kita akan membahas komposisi pengeluaran publik yang berkaitan dengan, bagian ini berkaitan dengan pengeluaran modal. Pengeluaran modal sendiri memiliki peranan penting dalam ekonomi suatu negara. Tidak hanya untuk penciptaan lapangan pekerjaan di sektor swasta, melainkan juga adanya pembangunan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dalam sektor publik. Dan ada beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah program pendidikan, yang kedua adalah pelayanan kesehatan, yang ketiga adalah tunjangan pengangguran. Yang pertama kita akan bahas soal program pendidikan. Adanya dalam program pendidikan peningkatannya terjadi stabil dari waktu ke waktu, termasuk kategori stabil. Pada sektor pendidikan ini, contohnya itu seperti perluasan universitas yang didanai oleh publik. Berarti otomatis universitas tersebut merupakan universitas negeri yang merupakan tanggung jawab negara, yang perluasannya juga didanai oleh publik. Dan juga dalam pembangunan universitas itu sendiri adanya keterlibatan swasta yang terlibat dalam pembangunan universitas tersebut. Yang kedua adalah layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang gratis itu merupakan kebutuhan masyarakat di suatu negara, merupakan kebutuhan yang sangat penting bahkan di suatu negara. Untuk kesehatan sendiri mencakup yaitu perubahan teknologi perawatan. Nah, dalam hal ini jika teknologi kan semakin maju, yang kita tahu semakin maju, maka seperti rumah sakit itu membutuhkan seperti alat-alat baru dan mesin-mesin kesehatan terbaru untuk kepentingan kesehatan masyarakatnya sendiri. Dan juga obat-obat yang baru keluar atau baru rilis, itu juga membutuhkan dana untuk membelinya. Jadi peningkatan kualitas kesehatan
atau perawatan itu juga mempengaruhi keadaan ekonomi dan mempengaruhi tekanan pengeluaran yang ada. Yang ketiga adalah tunjangan pengangguran. Tunjangan pengangguran di sini mencakup tunjangan pengangguran antar generasi, yaitu yang seperti kita semua ketahui, yaitu ada kalangan muda dan kalangan orang yang sudah tua atau bisa dikategorikan pensiunan. Jadi untuk pensiunan dan kalangan muda sendiri ini yang terlibat atau yang menjadi objek pemerintah dalam memberikan programnya. Selanjutnya adalah perubahan batas negara. Data IMF menunjukkan bahwa pada tahun 1870 ukuran relatif rata-rata sektor publik di seluruh dunia yang diukur dengan rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB adalah 10,7% dan meningkat setiap tahunnya. Hingga pada tahun 1950 telah ada periode panjang laissez-faire. Selama itu pengeluaran publik dan batas negara berubah secara sederhana. Pengeluaran publik pemerintahan itu biasanya berasal dari yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan, yang kedua adalah populasi pertumbuhan, yang ketiga adalah perubahan komposisi penduduk, dan yang terakhir adalah urbanisasi dan peningkatan kompleksitas masyarakat. Keputusan untuk membelanjakan adalah hasil dari pilihan publik yang dibentuk oleh perubahan persepsi tentang peran dan legitimasi pemerintah, dan karenanya di mana batas-batas negara belum diputuskan secara pasti. Ekspansi yang cepat dalam ukuran absolut dan relatif dari sektor publik di dunia berlangsung selama periode tahun 1960 hingga tahun 1980. Adalah suatu periode di mana tidak ada perang dunia dan ketika tren demografis tidak terjadi secara signifikan pada anggaran publik. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran publik meningkat karena adanya pengenalan kebijakan baru, terutama kesejahteraan bersama dengan perluasan dalam cakupan-cakupan program yang ada. Para ahli teori pilihan publik dan libertarian berpendapat bahwa intervensi sektor publik selalu bermanfaat. Mereka menunjukkan potensi kerugian efisiensi yang dihasilkan dari efek distorsi tingkat pajak marginal yang tinggi, efeknya pada tingkat bunga dari defisit sektor publik yang besar, yang juga memadatkan sektor swasta investasi, dan frekuensi kegagalan kebijakan. Pendapat tersebut ditujukan untuk bergulir kembalinya perbatasan negara pada tahun 1980-an dan 1990-an mempersaksikan serangkaian inisiatif yang akan mengubah keseimbangan antara sektor publik dan swasta yang terdiri dari privatisasi, kontrak keluar, pengurangan hutang sektor publik, aturan anggaran yang seimbang, konstitusi fiskal, keuangan swasta dan kemitraan publik swasta dan sebagainya. Selanjutnya batas publik atau swasta. Diawali dengan pembentukan PPPS, di mana merupakan fenomena di dunia yang membuat lebih besar penggunaan pembiayaan swasta untuk penyediaan infrastruktur modal sektor publik. Di Kerajaan Inggris, PPP dominan adalah Private Finance Initiative atau PFI yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992, di mana sektor swasta menerima tanggung jawab dalam spesifikasi sebuah hubungan kontraktual untuk desain dan pembangunan, misalnya konstruksi dan operasi, termasuk pemeliharaan, proyek-proyek modal sektor publik seperti sekolah, rumah sakit, dan perumahan. Dalam hal ini, PFI dianggap meningkatkan efisiensi, memberikan perbaikan dalam nilai untuk uang, dan meningkatkan manajemen resiko sektor publik. Resiko ini sudah dikenal dan mencakup resiko biaya dan waktu yang berlebihan pada proyek modal besar, lebih tinggi dari biaya pemeliharaan yang diharapkan,
dan perubahan yang tak terduga dalam permintaan untuk layanan. Pada dasarnya, PSI mengalihkan resiko atau sebagian darinya dari publik ke sektor swasta. Tetapi jelas, dengan biaya yang tercermin dalam kontrak harga SPI. Nah, keterlibatan sektor swasta dan penggunaan keuangan swasta adalah sarana bagi sektor publik untuk memenuhi tantangan investasi yang mengisi kesenjangan infrastruktur sambil tetap berada di sektor publik atas pinjaman dan mengamankan peningkatan nilai uang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.